Ketika di tengah badai-badai ini, job fair yang membuat berbagai macam keributan, dan lapangan pekerjaan yang kita rasa sangat sulit untuk ditemukan, para menteri dan pejabat-pejabat negara kita ini santai saja menghadapinya. Kata Bahlil, sebentar lagi ada sekitar 6,2 juta masyarakat ini bisa hidup tanpa pemerintah. Tapi herannya masyarakat selalu bayar pajak supaya pemerintah bisa hidup. Hai korban ghosting, ternyata bukan hanya musim yang tidak jelas, di mana kita sedang menghadapi yang namanya musim kemarau, tapi basah. Ini kering tapi basah, kan nggak nyambung gitu kan. Dan ada berbagai macam hal juga yang kemudian nggak jelas, entah kekasih kita yang tiba-tiba marah-marah gak jelas, gak tahu karena apa, pokoknya tiba-tiba marah aja, yang salah kita aja. Dan ternyata yang gak jelas itu bukan hanya tentang musim, bukan hanya tentang kekasih kita, tetapi juga lapangan-lapangan pekerjaan yang ada di negara kita, Republik Indonesia. Dan pemerintah kita membiarkan itu semua. Kita tahu bahwa beberapa akhir-akhir ini, beberapa bulan-bulan ini, badai PHK ini terus berlanjut. Tidak berhenti pada satu musim, tidak berhenti pada satu masa, tapi hingga hari ini masih terus terjadi gitu. Jadi kalau kemarin sudah ada berita tentang berbagai macam pegawai-pegawai yang kemudian ada di industri perusahaan-perusahaan, entah dia penyedia barang misalnya, sudah di PHK ribuan orang gitu kan. Kemudian berlanjut lagi kepada pegawai-pegawai hotel karena ada efisiensi belanja anggaran yang harusnya dikeluarkan oleh pemerintah. Ada juga hari ini tentang e-commerce dan hotel-hotel lain yang sekarang mulai merasakan untuk segera melakukan PHK. E-commerce yang misalnya berasal dari TikTok misalnya, sebentar lagi juga akan ada badai PHK di media-media itu. Belum lagi di dalam jurnalistik, di dalam media-media pers yang selama ini menjadi salah satu negara demokrasi, menjadi salah satu pilar di negara demokrasi, juga harus melakukan berbagai macam badai-badai PHK kepada pegawai-pegawainya. Entah karena dunia sudah berubah atau ternyata memang ada satu krisis ekonomi yang sedang terjadi dan harus dihadapi seefisien mungkin. Tapi ketika di tengah badai-badai ini, job fair yang membuat berbagai macam keributan, dan lapangan pekerjaan yang kita rasa sangat sulit untuk ditemukan, para menteri dan pejabat-pejabat negara kita ini santai saja menghadapinya. Kata Bahlil, sebentar lagi ada sekitar 6,2 juta lapangan pekerjaan baru yang nanti diproyeksikan sampai 2030. Gak sekarang, nanti masih bertahap, berjalan gitu, perlahan. Sedangkan masyarakat butuhnya sekarang gitu kan. Itu yang kemudian sedang menjadi gap antara yang diharapkan oleh pemerintah dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kalau lapangan pekerjaan ini masih dibuka nanti, sekarang kita butuhnya, ya keburu hilang duluan orang-orangnya yang selama ini susah mencari pekerjaan gitu. Dan bagi Bahlil, janganlah kita menjadi orang yang kufur nikmat. Ya gak usahlah kita ini menjadi orang yang tidak menghargai, yang tidak mensyukuri hidup kita ini sudah cukup bahagia gitu, gak usah kufur nikmat. Dari hilirisasi yang kemudian akan dilakukan oleh pemerintah, ini akan membuka jutaan lapangan pekerjaan. Kita tahu bahwa angka pengangguran Indonesia setidaknya sekarang ya 7 juta sekian lah ya, yang kemudian sekarang ada. Dan kita tahu bersama bahwa sebenarnya hal-hal yang kemudian menjadi problem di Indonesia ini cukup beruntut, cukup beriringan dan cukup berkesinambungan antara satu dengan yang lain. Tapi ketika mendengar kalimat dari Bapak Bahlil gitu kan, kanda kita satu ini memang agak lain. Jadi beliau bilang jangan kufur nikmat gitu kan. Ya minimal juga melaksanakan introspeksi, baik itu secara diri pribadi ataupun lembaga-lembaga terkait. Jadi tingkatkanlah kualitas diri kita, misalnya kampus-kampus Bo Yoseng yang sama lah, yang beriringan lah dengan di industri. Apa yang kemudian menjadi kebutuhan industri, ya kampus minimal harus mengajarkan setidaknya tafsir kalimat yang disampaikan oleh Bahlil demikian gitu. Jadi jangan sampai kata orang Papua bilang yang dibaca beda, yang ditulis beda, yang dikerjakan juga beda. Karena kampusnya salah gitu. Karena kualitas diri masyarakat itu tidak diperbaiki. Pemerintah benar sudah.
Pokok yang benar pemerintah gitu ya. Jadi sebenarnya dari berbagai macam proses ini kan kita tahu bahwa angka pengangguran ini banyak. Orang yang nganggur ini banyak. Lapangan pekerjaan sedikit. Lapangan pekerjaan sepi. Setiap tahun pasti nambah. Lapangan pekerjaan gak nambah-nambah. Yang salah kampus sama masyarakat. Suruh siapa bego? Sehingga tidak bisa menyesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan industri hari ini. Makanya jangan kufur nikmat, tapi lebih kepada mengintrospeksi diri kita. Layak nggak sih kita bekerja sebenarnya? Dan dari berbagai macam hal yang ada ini sebenarnya menjadi satu kalimat yang memvalidasi bahwa ada persoalan ekonomi yang belum selesai, ada persoalan pendidikan yang kemudian tidak sesuai, dan ada persoalan-persoalan di bangsa ini yang sebenarnya memang masyarakat perlu untuk survive sendiri. Jadi kalau kita marah misalnya lapangan pekerjaan sulit di Indonesia, jangan marah ke pemerintah, sadar diri aja. Jadi kalau ada lapangan pekerjaan yang sulit untuk digapai gitu, jangan marah ke pemerintah. Ya memang kita aja yang perlu introspeksi gitu. Jadi sebenarnya masyarakat ini bisa hidup tanpa pemerintah. Tapi herannya masyarakat selalu bayar pajak supaya pemerintah bisa hidup. Pokok ini kebolak-balik lah gitu. Dan kita nggak tahu kemana kemudian dan di mana kemudian posisi kehadiran pemerintah itu. Apakah kemudian posisinya sebagai orang yang memberikan suatu regulasi, mekanisme, dan sistem untuk menciptakan lapangan pekerjaan secara fair, atau memang seperti apa? Kita nggak melihat akhirnya kalau jawabannya adalah dengan jawaban-jawaban yang perlu introspeksi lah, yang perlu sadar diri, yang perlu kampus menyesuaikan dengan industri. Ini kan agak repot jadinya gitu. Sebenarnya masyarakat hanya butuh lapangan pekerjaan itu aja. Tapi ketika kemudian ditarik ada banyak persoalan dan masyarakat ternyata bisa survive dan hidup lebih sendiri, tapi masyarakat tetap ikhlas untuk membayar pajak untuk menghidupi pejabat-pejabat kita. Dan kalau kita lihat, yang kufur nikmat ini kan sebenarnya bukan masyarakat yang nggak punya lapangan pekerjaan, masyarakat yang sulit cari pekerjaan, tapi pejabat-pejabat kita yang sampai hari ini masih korupsi. Ini kan yang kufur nikmat gitu. Sudah tahu punya jabatan, kan? Sudah tahu punya gaji yang banyak, masih korupsi untuk hal-hal lain. Keterlaluan nih gitu. Tapi ya apapun itu kita berharap bahwa ke depan krisis-krisis ekonomi yang sudah bisa kita lihat hari ini dapat dihadapi dengan serius oleh pemerintah sehingga Satgas yang kemudian terkait dengan PHK misalnya Satgas PHK ini tidak hanya berjalan sebagai acara seremonial pembentukan Satgas tapi juga secara sistematis dan terstruktur yang terukur sehingga PHK-PHK yang terjadi dapat diatasi dan lapangan-lapangan pekerjaan yang sulit dapat segera diberikan kepada masyarakat. Karena kalau tidak, masyarakat yang nganggur akan semakin banyak, lapangan pekerjaan semakin sulit, maka ekonomi nanti dan daya beli masyarakat juga akan menurun. Sehingga ini tidak akan berdampak baik bagi masyarakat atau bagi bangsa Indonesia kalau ke depan kejadiannya akan terus berlanjut seperti hari ini. Dan apapun yang kemudian akan terjadi, kita memang harus berdiri sendiri karena pemerintah atau negara tidak akan terlalu hadir, mereka akan hadir tapi kepada kolega-koleganya. Tapi ini semua hanyalah kemungkinan yang perlu kita tertawakan dari berbagai macam kalimat-kalimat dan pernyataan-pernyataan pejabat publik kita. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, kawan Gusti.